Iran menegaskan tidak akan menyerah pada ancaman apapun dari Amerika Serikat. Iran memastikan akan tegas menyikapi setiap provokasi AS. Iran menyatakan ancaman Presiden AS Donald Trump tidak akan berpengaruh terhadap rakyat Iran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin delegasi Iran dalam pertemuan dengan AS di Pakistan, Muhammad Baghir Ghalibaf, usai perundingan hari Minggu lalu. Iran kembali mengungkap rasa tak percaya terhadap Amerika Serikat sebab telah 2 kali menyerang di tengah negosiasi berlangsung selama setahun terakhir. Anggota Parlemen Iran menilai komentar dan ancaman Trump usai gagal mencapai kesepakatan sebagai hal wajar bagi seorang presiden yang kalah. Iran menilai Trump menyuarakan mimpi dan tuntutannya sendiri yang tidak akan pernah terwujud. Iran melihat komentar dan ancaman Trump sebagai retorika yang harus ia katakan untuk publik Amerika Serikat. Anggota Parlemen Iran menambahkan persoalan di Hormuz tidak dapat selesai melalui negosiasi. Sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. آرزوهای خودش رو به زبون میاره، رویاهای خودش و خواسته هایی که هیچ وقت محقق نشده و نخواهد شد به فضل الهی. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش برای مردم آمریکا هم غیر قابل قبول میشه. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyatakan ada kesenjangan pendapat mengenai beberapa isu krusial dalam perundingan dengan AS Sabtu lalu. Tapi, Baghei tak merinci terkait sejumlah isu tersebut. Menurutnya, Selat Hormuz yang menjadi topik baru dalam pertemuan itu membuat pembicaraan antara kedua negara semakin rumit. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی ها و مقتضیات خودش رو داره. Penasihat media Presiden Iran mengungkap kesempatan belum hilang meski perundingan AS dan Iran di Pakistan Sabtu lalu berakhir tanpa kesepakatan. Iran menyatakan kedua negara telah menyampaikan tuntutan dan setidaknya mencapai pemahaman tentang posisi masing-masing. Penasihat Presiden Iran itu menyarankan agar Tiongkok dan Rusia ikut berperan jadi mediator dalam negosiasi tahap selanjutnya. Tahap itu akan menjadi sangat penting karena baik AS dan Iran akan mengevaluasi tanggapan satu sama lain. این رو اشاره کرده که از نظر خودش آمریکایی ها درکی از خواسته های ایران پیدا کردن و متقابلا همین اینجور، اما تصمیم گرفته نشده و این خیلی چیز عجیبی هم نیست. من تصور میکنم که پاکستان برای این کار کوچیک بود. اگر مثلا چین یا در مرحله بعد اگر روسیه، اگر اینها بودند خیلی راحت‌تر میشد مذاکره کرد، میشد به توافق رسید. Di sisi lain, Donald Trump melalui akun pribadinya di media sosial Truth Social mengklaim Iran berjanji untuk membuka Selat Hormuz dan gagal melakukannya. Trump menyebut sikap Iran itu memicu kekacauan dan penderitaan banyak orang di berbagai negara. Ia pun bilang
ada kerusakan permanen pada reputasi dan sisa pemimpin Iran. Melalui Truth Social, Trump juga menulis, seperti yang mereka janjikan, mereka sebaiknya segera mulai proses membuka jalur air internasional ini. Mereka melanggar setiap hukum yang ada. Trump menambahkan, Iran tak mau menyerahkan ambisi nuklirnya. Saya katakan sejak awal dan bertahun-tahun lalu, Iran tak akan pernah punya senjata nuklir. Sementara ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon pada Minggu waktu setempat masih tinggi. Saudara, meskipun serangan Israel di Beirut mereda dalam beberapa hari terakhir, serangan terhadap Lebanon Selatan semakin intensif. Situasi ini terjadi jelang perundingan antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi Amerika Serikat besok. Dan di waktu yang hampir sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang akan terus berlanjut saat kunjungannya ke Lebanon Selatan yang berada di bawah kendali militer Israel. Kunjungan Netanyahu dikawal ketat oleh pasukan khusus dan disebut sebagai kunjungan pertamanya sejak babak pertempuran yang terjadi antara Israel dan Hezbollah. Netanyahu menyebut bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Israel juga berencana akan membangun zona keamanan di Lebanon Selatan untuk membantu mencegah serangan Hezbollah, sehingga Hezbollah tidak menembakkan roket jarak dekat dan rudal anti-tanknya yang tidak bisa melintasi perbatasan Lebanon. Melalui Perdana Menterinya juga pernah menyebut bahwa ia sedang berupaya menghentikan perang Israel dan Hezbollah. שהפגנו. לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Saudara, Irak mengambil langkah strategis sejak memanasnya Selat Hormuz. Konvoi truk tangki minyak mentah milik Irak melintasi perbatasan Al-Tanf menuju Suriah, menuju kilang Banias untuk diproses dan diekspor lebih lanjut. Kantor berita Irak melaporkan, Kementerian Perminyakan Irak telah mulai mengekspor minyak mentah melalui jalan darat melalui Suriah, berkoordinasi dengan otoritas Suriah memastikan transit yang aman ke terminal ekspor. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung perekonomian Irak dan memperluas kapasitas ekspor. Irak membuka kembali perlintasan perbatasan Al-Walid setelah lebih dari 11 tahun ditutup untuk memungkinkan melepas 500 truk tangki per hari ke pasar internasional. Saudara, berita lainnya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ada berita dari angin puting beliung yang merusak sejumlah fasilitas wisata di Situ Rawa Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya.
Sapa Indonesia Malam kembali, saudara. Rumah yang diduga milik bandar narkoba di Kabupaten Rokan Hilir Riau dibakar massa yang marah karena menanggapi kasus narkoba di wilayahnya yang tidak diusut tuntas. Inilah aksi massa yang geram dengan peredaran narkoba di wilayah Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Mereka merusak rumah yang diduga milik bandar narkoba. Polda Riau pun akhirnya mencopot Kapolsek Panipahan beserta Kanit Reskrim karena dianggap lalai menanggapi keluhan masyarakat. Wakapolda Riau meminta masyarakat melapor jika ada anggotanya yang tidak menanggapi laporan warga. Ragu-ragu apabila terjadi ketidakprofesionalan anggota dalam pelaksanaan tugas di jajaran wilayah hukum Polres Panipahan ini, kita akan tidak tegas, dan kita sudah mengirim kemarin tim dari Irwasda dan juga Propam untuk mengassesmen, mengevaluasi terhadap kinerja baik secara preemptif apakah sudah bisa menyerap aspirasi warga terhadap narkoba ini, secara preventif apakah patroli dijalankan, secara represif bagaimana penegakan hukumnya, apakah pernah ditangkap narkoba di sana, sedang kita evaluasi. Angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat merusak sejumlah fasilitas wisata di situ Rawagede. Angin membuat atap beterbangan hingga porak-poranda. Sejumlah atap bangunan bahkan beterbangan dan sebagian roboh. Dilaporkan terdapat 7 saung serta panggung rusak akibat angin puting beliung. Pengelola wisata menyebut saat kejadian kondisi saung sedang banyak pengunjung dan langsung berhamburan meninggalkan lokasi. Sebelum angin kencang datang, hujan turun dengan intensitas deras di wilayah Kota Bekasi. Tak lama berselang, angin kencang muncul kurang dari 1 menit dan menyapu kawasan wisata. Sekitar kurang lebih jam 4. Itu angin muter dari arah utara, muter, dari rubuh semua nih. Panggung pertama belum, yang kedua kalinya dari sana, dari selatan ya, atau balik lagi angin muter seperti kipas angin ini, kenceng, ya itu rubuh semua. Jadi alhamdulillah begitu pengunjung sudah bergeser, rubuh. Saudara, 2 pencuri bersenjata api beraksi di sebuah rumah sakit ibu dan anak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya membawa kabur sepeda motor pasien yang terparkir setelah menodongkan senjata api ke arah petugas keamanan rumah sakit. Aksi pencurian sepeda motor pasien di rumah sakit ibu dan anak sempat terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang mendatangi tempat parkir motor dan mencuri sepeda motor pasien yang terparkir dengan menggunakan kunci letter T. Aksi kedua pelaku sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun pelaku langsung menodongkan senjata api kepada petugas keamanan. Polisi langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memeriksa sejumlah saksi serta kamera CCTV di lokasi kejadian. Mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Ini diketahui pelaku ada berapa orang sebenarnya? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Diduga tidak konsentrasi, mobil melaju kencang menghantam gerobak nasi goreng di Garut, Jawa Barat. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ciledug, Kecamatan Garut Kota, Garut pada Minggu malam. Mobil melaju kencang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke kawasan perbatasan Sukadana.
Sopir yang hilang kendali langsung menghantam gerobak pedagang nasi goreng serta sepeda motor yang berada di sisi kiri jalan. Kejadian ini dipicu karena kondisi pengemudi yang dilaporkan tidak stabil saat mengemudikan mobilnya. 4 orang menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Setelah kami laksanakan penyelidikan, setelah olah TKP, kemudian ke rumah sakit untuk korban, 1 meninggal dunia, 2 luka-luka, kemudian 1 alhamdulillah sudah kembali ke rumah. Jadi untuk kendaraan, setelah kita laksanakan penyelidikan, memang untuk supir kendaraan tersebut kurang konsentrasi dan tidak hati-hati sehingga menabrak kendaraan dan penjual nasi goreng. Beralih ke sorotan lain, polisi telah mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di dalam mobil di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Korban diketahui warga Jepara, Jawa Tengah. Identifikasi jenazah dilakukan dengan melihat ciri-ciri fisik beserta barang bawaan korban. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban hilang sejak 5 Maret lalu. Menurut polisi, diduga korban keracunan gas karbon monoksida karena terlalu lama berada di dalam mobil. Karena tidak ditemukan indikasi penganiayaan, keluarga menyatakan ikhlas dan menolak korban untuk diotopsi. Sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Komnas HAM masih menunggu jawaban Panglima TNI terkait permintaan pemeriksaan 4 tersangka kasus penyiraman air keras ke aktivis Andri Yunus. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin Siagian bilang, Komnas HAM telah mengirimkan surat permintaan pemeriksaan 4 tersangka penyiraman air keras aktivis Andri Yunus. Namun hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan jawaban atas permintaan tersebut. Soal proses hukum tersangka penyiraman aktivis Andri Yunus, Saurlin Siagian mengaku terkejut karena proses yang dinilai begitu cepat. Sebelumnya Komnas HAM menyebut temuan dugaan keterlibatan pihak lain selain 4 tersangka dalam peristiwa penyiraman air keras Andri Yunus. Dengan begitu cepatnya kepolisian menyerahkan kasus ini kepada pihak militer ya atau TNI. Namun kita juga cukup terkejut karena pihak Puspom sudah merampungkan penyelidikan dan sudah menyerahkan ke Auditorate Militer dan tentu itu kita akan terus pantau. Di sisi lain kita masih menunggu apakah kita bisa memeriksa 4 orang saat ini tersangka yang ada ditahan oleh pihak TNI. Kami sedang menyurati Panglima TNI dan kita menunggu jawabannya. Kita ke informasi lain, Polda Sumatera Barat akan memeriksa polisi yang mengawal rombongan yang swafoto di tikungan Sitinjau Lawik, Sumatera Barat. Jika ada pelanggaran, Propam Polda Sumbar akan memberikan sanksi kepada ketiga polisi. Aksi rombongan kendaraan yang berhenti untuk bersuah foto di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawik menuai sorotan publik. Aksi ini dikritik karena dianggap mengganggu keselamatan dan kelancaran pengguna jalan lain. Propam Polda Sumbar pun akan memintai keterangan 3 polisi yang melakukan pengawalan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, ketiganya akan dikenai sanksi. Pelanggaran sementara kita ambil keterangan dulu, keterangan yang lengkap, kronologis seperti apa, dari mulai tadi disampaikan dari perjalanan sampai ke tempat tujuan, keterangan-keterangan yang diambil, nanti baru kita bisa simpulkan apakah masuk kena disiplin atau hanya teguran lisan sementara, nanti yang menentukan dari pihak Propam. Sorotan selanjutnya, 2.000 lebih aparatur sipil negara akan mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan. Peserta latihan dasar militer komponen cadangan ini, gelombang 1 ini dilepas Kementerian Pertahanan di Monas, Jakarta. ASN peserta latihan dasar kemiliteran berasal dari 49 kementerian dan lembaga. Mereka akan dibagi ke 6 lembaga pendidikan TNI untuk menjalani pelatihan selama 1,5 bulan. Pemerintah menargetkan untuk memberikan pembekalan kemampuan bela negara
pada 4.000 ASN sepanjang tahun 2026 ini. Anak bangsa yang sudah mempunyai kemandirian hidup yang jelas, contoh ASN, ini merupakan potensi yang berada dalam sistem pertahanan negara juga. Ini kekuatan terbesar. Sehingga dalam kondisi apapun, baik itu negara dalam kondisi yang aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, ini secara bersama, jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi. Walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Kementerian Pertahanan menanggapi kabar terkait perjanjian pesawat militer Amerika Serikat bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Kemhan bilang perjanjian itu masih dalam tahap pembahasan. Kabar terkait perjanjian itu muncul melalui dokumen Kemhan yang beredar ke publik belakangan ini. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dikabarkan berangkat ke Washington DC untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Dalam pernyataannya, Kemhan menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Dokumen tersebut bukan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum jadi dasar kebijakan resmi pemerintah Republik Indonesia. Amerika Serikat dan Iran menghadapi kebuntuan dalam negosiasi perdamaian yang dilakukan di Islamabad, Pakistan. Lalu apakah perang akan tetap berjalan? Kami punya ulasan mendalamnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. به یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعی. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Amerika Serikat dan Iran mengakhiri negosiasi tanpa mencapai kesepakatan dan nasib gencatan senjata selama 2 minggu itu masih belum jelas. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden J.D. Vance mengumumkan bahwa Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan setelah 21 jam negosiasi di Islamabad, Pakistan dan menyebut hasil tersebut sebagai kabar buruk bagi Iran. Ia menjelaskan salah satu poin utama yang menyebabkan buntunya negosiasi adalah Iran menolak menerima persyaratan Amerika Serikat soal komitmen jangka panjang untuk menahan diri pengembangan senjata nuklir. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Sementara dari sudut pandang Iran, ketidakkesepakatan terjadi kesenjangan pemahaman beberapa isu. Di antaranya, dimasukkannya topik-topik baru termasuk Selat Hormuz dan kawasan yang memperumit pembicaraan. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت. اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره.
Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baghir Ghalibaf meninggalkan Pakistan pada Minggu setelah 21 jam negosiasi damai dengan Amerika Serikat gagal mencapai titik temu. Sementara, delegasi Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. Apa saja sebenarnya syarat yang diajukan dari pihak Amerika Serikat maupun Iran? Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance mengajukan sejumlah syarat dalam perundingan dengan Iran. Di antaranya, pelucutan total program nuklir, menyerahkan cadangan uranium, mengizinkan pemeriksaan IAEA tanpa batas, pelucutan rudal balistik yang bisa menjangkau keluar perbatasan Iran. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Ghalibaf mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, serta pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Sebagai tuan rumah sekaligus mediator tidak langsung dalam perundingan Amerika dan Iran, Pakistan menyerukan agar kedua belah pihak untuk menjaga gencatan senjata. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel pada bulan lalu untuk melakukan negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran berlangsung di Pakistan. מה הזאת שהפגענו? לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Buntunya perundingan yang dilaksanakan di Islamabad, Pakistan kembali membangkitkan ketegangan di Selat Hormuz. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Pengerahan kapal perang itu bertujuan untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang oleh Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengatakan pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk drone bawah air dapat bergabung dalam upaya tersebut dalam beberapa hari mendatang. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Sementara itu, Iran dengan tegas menolak klaim Washington bahwa kapal-kapal perang Amerika Serikat memasuki Selat Hormuz. Anggota parlemen Iran menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Tak hanya Selat Hormuz yang kembali memanas pasca perundingan yang diakhiri tanpa kesepakatan.
Israel sebagai salah satu pihak yang berperan dalam konflik Timur Tengah juga tak henti menyasar wilayah Lebanon, meski kawasan Timur Tengah masih dalam masa gencatan senjata. Israel berdalih menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Operasi yang dilakukan oleh Brigade Parachute di bawah Divisi ke-98 berlangsung pada pekan lalu dan melibatkan manuver darat terkoordinasi bersamaan dengan serangan udara. Militer Israel mengklaim pasukannya menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Serangan udara Israel ke Lebanon telah menewaskan 13 anggota pasukan keamanan negara Lebanon. Ratusan orang mengikuti proses pemakaman di Sidon pada Sabtu waktu setempat. Keluarga yang berduka termasuk wanita dan anak-anak yang menangis sambil membawa peti mati yang diselimuti foto-foto kerabat mereka yang tewas. Kota Nabatih menjadi sasaran serangan Israel. Pesawat tempur melancarkan serangkaian serangan yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Serangan ini terjadi pada Jumat waktu setempat. Badan Keamanan Lebanon mengatakan serangan menargetkan beberapa lokasi di dalam dan sekitar kota. Angkatan Udara Israel mengklaim menyerang 120 target di Lebanon selama 24 jam terakhir. Serangan balasan segera dilakukan Hizbullah. Sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed, Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Hingga saat ini, investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan di Israel masih terus dilakukan. Sementara itu, situasi terkini di Selat Hormuz seperti yang dilaporkan media Iran Press TV, yakni rekaman drone yang dirilis dan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Iran. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani memastikan para prajurit Angkatan Laut Iran terus melacak dan memantau pergerakan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada hari Minggu, atau tepat sehari setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasi. Di sisi lain, Presiden Donald Trump kini justru mengklaim akan memblokade Selat Hormuz pasca perundingan di Pakistan berakhir dengan tangan kosong. Meski pintu diplomasi belum sepenuhnya tertutup dan mediator masih berupaya membuka kembali ruang dialog, langkah-langkah keras seperti ancaman blokade dan opsi militer menunjukkan bahwa resiko eskalasi tetap nyata. Pada akhirnya, arah konflik ke depan masih berada di persimpangan. Nasib perang di kawasan Timur Tengah hingga Selat Hormuz bergantung pada sejauh mana kedua pihak bersedia menurunkan ego dan kembali ke meja perundingan. Saudara, meski Trump mengumumkan rencana blokade di Selat Hormuz, namun juru bicara pemerintah Iran mengatakan jalur diplomatik akan terus berlanjut. Apakah akan ada potensi damai atau membuat eskalasi konflik semakin meluas? Usai jeda, rekan saya Radi Saputro akan hadir sesaat lagi. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan menutup Selat Hormuz usai perundingan dengan Iran di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Iran menolak permintaan AS untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir secara permanen. Trump bilang blokade oleh AS itu mulai berlaku hari Senin 14 April, jam 10 waktu Amerika Serikat bagian timur, atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Trump mengambil langkah itu agar Iran tidak bisa menjual hasil minyaknya. Trump bilang tak butuh Selat Hormuz dan mengklaim banyak negara-negara yang bisa membeli minyak dari Amerika Serikat. Ia juga mengklaim cadangan minyak AS lebih banyak daripada gabungan minyak Arab Saudi dan Rusia. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it, but there are many boats heading toward our country
to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Juru bicara pemerintah Iran mengatakan para negosiator Teheran telah mengerahkan upaya maksimal di Islamabad, Pakistan. Dan meski negosiasi kemarin gagal, namun jalur diplomatik terus berlanjut. Pemerintah Iran juga tegas bahwa mereka akan memulai perubahan rezim atas Selat Hormuz dan hal ini jadi salah satu pencapaian yang sangat penting. Dalam konferensi persnya, pemerintah Iran juga menjabarkan bahwa perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 kemarin, 100.000 unit hunian rusak dan 23.500 unit komersial ikut rusak, di mana di dalamnya termasuk rumah sakit, apotek, dan layanan darurat. Ditambah 900 lebih sekolah ikut hancur. کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Imbas dari kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan membuat Donald Trump langsung memerintahkan blokade di Selat Hormuz, jalur vital yang selama ini jadi urat nadi distribusi energi dunia. Iran tetap menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz. Sementara Amerika malah mengirim sinyal keras bahwa diplomasi akan runtuh. Lalu akan kemana arah konflik ini? Apakah pintu diplomasi masih terbuka? Kita akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Adi. Ya, nanti juga akan bergabung peneliti senior Keamanan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI Aisyah Kusuma Sumantri. Tapi saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, menurut hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan Piagam PBB, apakah blokade Selat Hormuz yang diperintahkan Trump ini legal? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai use of force atau bahkan act of war? Ya, di sini permasalahannya adalah apakah hukum internasional seperti UNCLOS itu yang berlaku atau saat ini situasi perang sehingga hukum peranglah yang berlaku. Nah, kalau misalnya hukum perang tentunya ketentuan yang sangat detail mengenai apakah boleh atau tidak boleh itu tidak ada pengaturan. Memang kalau dalam masa damai hal seperti ini ya tentu tidak boleh karena yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan di wilayah laut lepas yang sebenarnya tidak boleh ada pembatasan di sana ya terhadap kapal-kapal yang lalu lalang gitu. Dan perlu juga dipahami bahwa Amerika Serikat itu bukan anggota dari UNCLOS sehingga dia bisa saja kalau misalnya dipaksa untuk mematuhi ketentuan UNCLOS dia mengatakan saya juga bukan anggota. Jadi dia mengatakan bahwa ini situasi perang. Lalu kemudian kalaupun harus dipatuhi UNCLOS, saya bukan anggota dari UNCLOS. Bahkan kalau Presiden Trump ditanya apakah dia butuh hukum internasional, ya dia seperti pada waktu yang lalu mengatakan saya nggak butuh hukum internasional. Nah ini permasalahan yang kita hadapi ketika dunia menghadapi Presiden Trump dengan ide yang menurut saya agak di luar nalar begitu ya, karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan Trump ini kan sebenarnya puncak dari satu frustrasi karena tidak bisa memaksa Iran untuk membuka jalur Selat Hormuz dan kemudian juga Amerika Serikat tidak mau meresikokan untuk menggunakan kekerasan untuk membuka jalur Hormuz itu. Karena kalau perang di darat itu agak berbeda dengan serangan dari udara, mungkin mirip-mirip dengan yang di laut, di mana pasukan Amerika Serikat yang ada di kapal perang itu sangat dekat dengan serangan-serangan yang mungkin akan dilancarkan dari pihak Iran. Oleh karena itu, di sini saya menduga karena Trump juga tidak mendapatkan semacam
dia kan mencoba mengajak negara-negara lain, terutama sekutunya untuk ikut ya, tapi kan tidak direspon secara positif. Sehingga yang dia lakukan tanpa harus meresikukan pasukannya, dia akan memblokade, walaupun itu juga kapal perang, tapi kan setelah kapal keluar dari Selat Hormuz katakan oleh Iran, lalu dicegat lagi oleh Amerika Serikat gitu ya. Nah ini yang juga jadinya kan agak di luar nalar ini kan. Nah demikian juga kapal-kapal yang akan masuk ke Iran, Selat Hormuz, maka akan dicegat juga oleh Israel di sana. Jadi ini yang dilakukan oleh Trump, ide seperti ini. Yang terbaru ini kita juga menerima kabar informasi bahwa kapal perang Amerika Serikat ini dihalau oleh pasukan laut Iran di Selat Hormuz dan diminta untuk menjauh begitu. Nah, artinya sikap ataupun langkah yang diambil Iran ini sudah on the track begitu ya, Prof? Ya, kalau dari sisi Iran ingin supaya tidak ada blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga kapal-kapal tanker yang sudah disetujui oleh Iran untuk bisa keluar, mereka akan bisa keluar dengan selamat tanpa ada halangan apapun gitu ya. Tapi kan dari posisi Amerika Serikat, beliau mengatakan, mereka mengatakan bahwa karena Iran mengklasifikasi antara kapal tanker teman dengan musuh, dan kalau musuh tidak dikasih akses, tapi kalau teman dikasih akses. Sekarang Amerika Serikat mau mengatakan, either dikasih akses, semuanya dikasih akses, termasuk yang musuh, atau sama sekali tidak dikasih akses. Jadi Amerika Serikat memblokade itu untuk mengatakan, saya sama sekali tidak akan memberi akses kepada kapal-kapal tanker yang sudah disetujui oleh Iran untuk keluar. Oke. Sudah bergabung juga bersama kita, Prof. ada peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence ISI, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Gabung kembali. Selamat malam, Mas. Dan senang hati. Mbak Aisyah, tadi Prof. bilang bahwa Donald Trump ini punya strategi diplomasi yang agak-agak di luar nalar gitu ya. Nah, tadi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Selat Hormuz ini kita tidak butuh lah begitu, karena cadangan minyak Amerika Serikat bahkan lebih besar daripada Rusia dan Arab Saudi. Ini saya akan cek fact dulu ya, saya akan cek dulu faktanya, mengingat diplomasi yang di luar nalar dikatakan oleh Prof. tadi. Apakah kalimat ini juga bisa dipercaya, dipegang, atau ini hanya strategi geopolitik yang menurut Prof. tadi di luar nalar? Oke, pertama-tama kita balik lagi ya ke nature harga dari perdagangan minyak dunia. Jadi sebenarnya meskipun Amerika Serikat ini memiliki cadangan minyak yang cukup, tetapi kan suplai minyak ini akan sangat mempengaruhi harga di pasaran. Itu dia. Sekarang minyak di Amerika Serikat ini kan sudah naik sekitar 80 sen per galonnya, yang mana kemudian meskipun sekarang kita tahu harga minyak ini sudah turun sekitar 95 sampai 98 USD per barel, tapi itu tetap sebenarnya kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan harga awal. Nah, saya rasa kan ini menarik ya, karena Donald Trump ini berusaha untuk sebenarnya memegang kontrol atas Selat Hormuz gitu. Dia tahu bahwa di dalam perjanjian ya, sticking point dari perjanjian tersebut ya, dari negosiasi tersebut itu adalah pertama Selat Hormuz, yang kedua adalah masalah nuklir Iran ya, yang ketiga ini adalah permasalahan mengenai konflik-konflik lain di Timur Tengah. Nah, saya rasa untuk Selat Hormuz ini Donald Trump secara desperate gitu ya, mau menunjukkan ke dunia bahwa Amerika Serikat ini masih memiliki kontrol dan dominasi ya secara militer kawasan Arab Teluk ini. Tetapi kan permasalahannya di sini, Donald Trump ini memiliki tujuan yang dari awal ini dikarenakan ya harga minyak yang meningkat, lalu kemudian beberapa sumber daya petrokimia ini juga terhambat gitu ya dari penutupan Selat Hormuz. Dengan Amerika Serikat memberikan dan meringankan sanksi yang dimiliki oleh Iran serta Rusia, tujuan utamanya kan hanya menstabilkan sebenarnya harga energi yang ada di pasaran. Nah, sekarang ini cukup menarik karena sebenarnya dengan berusaha untuk meniadakan kontrol Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat sebenarnya melakukan strategi yang kontraproduktif dengan tujuan awalnya, yaitu adalah sebenarnya memurahkan dan menstabilkan ya harga minyak di pasaran serta harga-harga energi dan bahan-bahan petrokimia lainnya. Kan ini cukup unik gitu loh. Jadi yang kita lihat di sini potensi dari strategi Donald Trump adalah harga-harga akan naik, lalu kemudian tekanan politik di dalam negeri, khususnya dari Senat, dari Kongres, dan kemudian dari masyarakat ini akan semakin bertambah. Oke, begini Mbak Aisyah, Iran kan punya posisi tawar dan itu ditunjukkan oleh Iran dengan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz saat ini. Seperti yang saya katakan tadi ke Prof. hari ini saja
Iran sudah menghalau kapal Amerika Serikat untuk pergi dari Selat Hormuz. Nah, kira-kira strategi militer dan intelijen Iran saat ini membuat mereka tetap percaya diri. Apa yang membuat mereka percaya diri kira-kira? Ya, pertama gini, memang secara militer Iran ini kan strateginya ditujukan ada namanya soft power yang ditujukan untuk bisa absorbing pain ya dan kemudian menerima disrupsi yang disebabkan dari luar dan berusaha untuk tetap menjaga legitimasinya. Dan salah satu center of gravity yang dimiliki oleh Iran ya sebagai alat tekan dan daya tawar itu adalah Selat Hormuz gitu. Karena dia tahu bahwa Iran yang tadinya hanya memegang sekitar 4% dari total perdagangan dunia, kini dengan kontrol di Selat Hormuz terutama ya salah satunya adalah ini Bab el Mandeb juga yang sekarang sudah mulai diancam oleh Houthi untuk ditutup, dia akan mengontrol sekitar 20% dari total perdagangan energi dunia. Itu kan jumlah yang sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang merupakan produsen utama minyak dunia yang hanya memproduksi sekitar 16-18% dari total perdagangan minyak global gitu. Nah dari sini saja kita sudah bisa melihat ya dampak dari ditahannya ya aliansi Amerika Serikat di Selat Hormuz itu akan ada kelangkaan bahan-bahan dan minyak di kawasan tersebut gitu. Nah, saat ini kapasitas Iran, kekuatan udara maupun kekuatan lautnya memang sudah berkurang drastis karena serangan-serangan udara di Amerika Serikat. Tetapi bukan berarti sebenarnya kekuatan Iran ini sudah secara total ya dilumpuhkan oleh AS. Dan kita harus melihat yang namanya power ini menjadi sesuatu yang kontekstual. Kita pertama kali melihat Amerika Serikat ini dan harus kita akui ya bahwa Amerika Serikat ini merupakan negara yang paling kuat militernya di dunia. Tetapi kapal-kapal Amerika Serikat ini kan merupakan kapal yang didesain untuk beroperasi di laut dalam. Sementara Selat Hormuz ini merupakan sebuah wilayah perairan yang sebenarnya lebarnya mungkin hanya sekitar 33 sampai 39 km gitu ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya sekarang mereka memiliki kesulitan. Apalagi Iran ini kan memiliki klaim bahwa mereka sudah menanamkan sejumlah ranjau di kawasan tersebut. Dan mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka punya 5.000 kekuatan ranjau di sana dan ini akan menyulitkan Amerika Serikat karena mereka sendiri tidak memiliki kapasitas untuk kapal penyapu ranjau pasca Perang Dunia Kedua. Oke, itu yang salah satu faktor juga yang membuat Iran sangat-sangat percaya diri. Prof Hik, Iran mengklaim masih mengendalikan Selat Hormuz meskipun saat ini juga ada ancaman untuk memblokade Selat Hormuz dari Amerika Serikat. Nah, saya ingin tanyakan juga bagaimana posisi hukum Iran berdasarkan hak lintas damai atau innocent passage dan hak transit passage di selat internasional. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda ke Profesor Hikmahanto Juwana. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация,
и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humanitar, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri.
По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian Yang Mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama, terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional,
dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Terima kasih. Perang Iran dengan Amerika dan Israel serta penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasokan minyak dunia. Sejumlah negara telah mengantisipasi potensi krisis energi, sebagian lain mulai mencari atau mengalihkan sumber pasokan minyak dari kawasan lain. Untuk menjamin pasokan minyak, pemerintah Jepang Jumat pekan lalu menyatakan akan melepaskan cadangan minyak nasional setara 20 hari konsumsi mulai awal Mei mendatang. Langkah ini diambil untuk merespon krisis energi dan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. 原油についてはホルムズ海峡を通らないルートでの調達に最大限注力し、現時点において5月には前年実績比で過半の代替調達が可能となる見込みでございますので、年を超えて石油の供給を確保するめどがついています。こうした中で原油の安定供給の万全を期すため、5月上旬以降第2弾の国家ガスの放出として約20日分を放出します。Sejak Selat Hormuz tidak bisa dilalui, Irak mulai mengekspor minyak mentah melalui jalur darat melewati Suriah. Setiap hari, lebih dari 500 truk melewati perbatasan Al-Tanaf menuju kilang Banias untuk memproses minyak mentah sebelum diekspor ke negara lain. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan masa krisis energi nasional imbas konflik di Timur Tengah sudah lewat. Stok BBM nasional tetap berada di level aman karena pasokan sudah semakin stabil. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua, termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG. Ya. Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak juga berupaya mencari sumber atau pemasok minyak alternatif. Hal ini dilakukan salah satunya melalui kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Salah satu agenda pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, adalah membahas stabilitas energi, pasokan minyak alternatif, dan isu geopolitik global lainnya. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Meski pemerintah mengklaim stok BBM Indonesia aman, namun krisis Timur Tengah jika terus berkepanjangan bisa tetap menjadi ancaman karena selain mengganggu pasokan juga bisa memicu melambungnya harga minyak global. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, imbas perang Iran dan AS Israel, pasukan minyak dunia terganggu. Saat ini masih banyak kapal minyak tertahan di Selat Hormuz. Sementara Presiden Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Lalu bagaimana Indonesia mengantisipasi situasi ini? Bagaimana ketahanan energi Indonesia jika krisis Timur Tengah terus berlanjut? Kita ulas bersama Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, sudah bersama kami studio. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak Cindy. Bersama kami juga sudah ada Direktur Program Indef, Aisyah Rahbini. Selamat malam, Bu Aisyah. Selamat malam, Mbak Cindy. Oke, Pak Bambang, tadi beberapa poin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Rusia adalah konsultasi satu, kedua pererat kerjasama bidang ekonomi dan energi. Kalau kita menerjemahkan pernyataan dari Presiden, kerjasama bidang energi ini bisa diartikan impor pasokan BBM atau ada lagi? Ya, bisa dalam arti seluas-luasnya, tetapi yang jelas bahwa kepergian Presiden beserta rombongan ke Rusia tentu ini kan terkait dengan apa yang menjadi persoalan geopolitik dan geoekonomi pada saat ini, bahwa persoalan energi itu menjadi satu hal yang penting. Jadi saya pikir berangkatnya Presiden ke Rusia bersama kontingen, termasuk di dalam itu adalah Menteri SDM, ini adalah terkait dengan kita berusaha menjejaki
kemungkinan untuk pengadaan BBM atau crude itu ataupun LPG itu dari Rusia. Karena kita tahu bahwa selama ini minyak, crude, BBM ataupun LPG gas dari Rusia itu di-ban oleh Amerika Serikat. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional itu takut berurusan dengan perusahaan-perusahaan dari Rusia. Nah, demikian juga Pertamina. Nah, kita tahu kalau Pertamina misalkan ketahuan nih Amerika membelanjakan atau beli atau mendapat pengadaan crude ataupun gas yang bersumberkan dari Rusia, itu Pertamina terancam untuk dicairkan bond sanction dari Amerika, sehingga ini cukup memberatkan. Sehingga terobosannya apa di saat ini adalah coba pendekatannya bukan lagi B2B tetapi G2G. Maka keberangkatan Presiden beserta rombongan ke Rusia pada saat ini adalah rangkaian dalam rangka bagaimana untuk menjajaki G2G tadi. Jadi tadi Presiden bilang ada sesuatu yang harus dia tangani sendiri gitu ya? Betul. Dan ini kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Ini beliau sangat gesit dan tanggap di dalam melihat situasi ini. Beliau tahu pada level ini kan betul-betul yang namanya lobby tingkat tinggi ya antar kepala negara seperti itu. Oke, tapi kalau kita membandingkan juga ketika Indonesia punya hubungan yang cukup dekat dengan Amerika Serikat, itu juga tidak akan berdampak ada sanksi ekonomi misalnya untuk Indonesia? Jadi saya pikir ya ini kan harus kita jajaki. Pada beberapa yang lalu kan Amerika Serikat sempat mengatakan bahwa diberikan ruang bagi juga minyak-minyak dari Rusia untuk dapat keluar. Tapi ingat, kita kan tidak mau terkecoh, jangan sampai gara-gara itu kemudian Pertamina jadi korban. Jadi dalam hal ini saya pikir adalah merupakan satu effort dan upaya yang sangat baik dan sangat bagus dari Presiden Prabowo untuk menjajaki ini langsung kepada Presiden Putin, bahwa Indonesia akan mencoba untuk pengadaan sumber BBM atau crude ataupun gas itu dari Rusia. Nah, tapi kan dengan kondisi ketergantungan kita pada impor minyak masih tinggi sekali, sekitar 70%. Proyeksinya kalau kita dapat pasokan dari Rusia bisa membantu berapa banyak, Pak? Kita belum tahu persisnya akan diberi berapa ya, tetapi yang jelas bahwa pada saat ini total kebutuhan Indonesia kan kurang lebih 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari total ya, total. Kapasitas produksi lifting kita itu kemarin kami sudah RDP, itu dilaporkan SKK per hari ini memang sudah di atas target APBN, yaitu sekitar 635.000 barel. Kapasitas kilang kita itu ada sekitar 1,2 juta barel. Jadi memang ada gap yang harus ditutupi untuk memenuhi kilang kita. Ya kira-kira sekitar 600 lah kurang lebih, 600.000 barel per hari. Nah kemudian sisanya berarti kita perlu produk. Nah hal seperti ini kan kita sejak awal, sejak perang di Selat Hormuz itu berlangsung, H+4 tuh kita sudah memitigasi, sudah mendiversifikasi sumber pasokan. Jadi saya juga sudah cek tadi kepada Pak Dirjen Migas, beliau fix bahwa per hari ini sejak dari awal perang itu berlangsung, kita sudah memindahkan. Jadi kemarin itu kan ada beberapa kargo yang memang bersumberkan dari Selat Hormuz, kita sudah alihkan semua. Gas sudah kita alihkan, LPG ya, kemudian juga sumber-sumber crude juga sudah kita alihkan, tidak lagi dari sana. Berarti 20% kebutuhan itu sudah dialihkan semua? Sudah semua. Kalau gitu ke Bu Aisyah. Bu Aisyah, diversifikasi sumber energi ini kan adalah sebuah keharusan, tapi kalau misalnya Rusia menjadi alternatif yang sekarang sedang dijajaki, ini adalah opsi yang memang rasionalkah? Iya, kalau saya rasa ini tuh cukup rasional ya, karena di saat genting seperti ini yang kita hadapi kan ke depan adalah ada kemungkinan untuk krisis energi. Dimana kalau tadi kita juga lihat dan perhatikan observasi bahwa negosiasi dan bagaimana kondisi di Timur Tengah antara AS dan Iran ini kan belum juga menemui titik terang gitu ya. Dan ke depan saya rasa resiko masih cukup tinggi dan terbukti juga dengan harga yang sangat tinggi ya, crude oil ini juga naik sampai 100 ketika tadi gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi kemungkinan ke depan masih tetap uncertainty, sehingga memang pemerintah perlu untuk melihat ya atau mencari diversifikasi sumber-sumber yang mana bisa untuk menutupi kekurangan kebutuhan
minyak di dalam negeri seperti itu, Mbak Cindy. Sebelumnya kan juga sama Menteri SDM Bahlil Lahadalia sempat bilang kalau kita juga mempertimbangkan untuk impor dari Amerika Serikat. Kalau dibandingkan antara dua negara itu, mana yang lebih menguntungkan secara harga maupun efektivitas? Iya, kalau kita lihat mungkin dua-duanya juga adalah sumber ya dari pasokan impor dari BBM. Namun kita juga perlu lihat bagaimana tadi misalnya di harga berapa ya, apakah ketersediaannya juga bisa cepat ya, misalnya masuk ke Indonesia berapa lama gitu ya. Sementara kan kita juga tadi kalau misalnya disampaikan bahwa pasokan itu masih cukup ya oleh Pak Menteri Bahlil, namun ke depan kita melihat kebutuhan dari beberapa bulan ke depan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan saya rasa. Juga melihat dari kerjasama partnership yang sudah ada, mana yang kira-kira bisa segera diimplementasikan dan dilaksanakan gitu ya untuk segera didapatkan seperti itu. Oke, rangkaian kunjungan kerja ini kan artinya mau mengamankan pasokan yang kalau kata Menteri SDM kan sebenarnya kita 20 harian ini masih ada nih ketahanan energi kita. Tapi apakah itu benar-benar adalah angka yang aman? Karena kalau kita bandingkan dengan Jepang sampai 8 bulan. Tapi jangan dijawab dulu. Nanti Mbak Aisyah dan Pak Bambang kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kunjungan kerja Presiden Prabowo ini kan memang adalah rangkaian untuk mengamankan pasokan minyak di dalam negeri. Tapi kalau Bu Aisyah menurut Anda, kalau ketahanan energi kita sekarang kalau kata Menteri SDM ya 20 harian lebih lah. Ini adalah jumlah yang amankah? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh publik? Iya, kalau kita melihat data mungkin ya memang standar untuk negara-negara maju untuk stok ya itu adalah 90 hari ke depan. Namun memang kita saat ini di posisi yang 20 sampai 30 hari gitu ya. Nah, ini mungkin tadi salah satunya PR juga ya untuk pemerintah juga supaya bisa ke depan bisa mengekspand gitu supaya bisa sanggup gitu untuk 20 sampai 30. Pasti juga infrastruktur dan lain-lain itu juga diperlukan. Namun saya rasa di dalam jangka pendek ini yang kita harus perlukan memang kan menjaga stok pasokannya. Kan tidak gampang untuk mengekspand sampai dari 20, 30 ke 90 itu juga pasti butuh waktu. Saya rasa nanti juga mungkin didorong oleh Pak Bambang untuk hal ini gitu ya dari sisi legislatif supaya juga bisa mampu. Namun di jangka pendek ini ketika memang ya kondisinya seperti ini gitu ya, berarti ya harus mencari cara lagi yang lain gitu ya, solusinya bagaimana ya. Tadi salah satunya mungkin kita mendiversifikasi dari beberapa negara yang bisa memberikan pasokan ya terhadap impor BBM kita. Oke, kalau itu solusi jangka pendeknya sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Solusi jangka panjangnya menambah pasokan kita sampai angka aman 90 hari, mungkin nggak Pak Bambang? Jadi gini, yang namanya penyangga itu menurut teori itu ada 3 jenis. Pertama, cadangan operasional. Nah, inilah yang Indonesia tersebut, sekitar 20 sampai 25 hari. Ya. Kemudian yang kedua itu namanya cadangan penyangga energi. Nah, cadangan penyangga energi ini yang kira-kira kita ingin menuju kepada 90 hari. Dan memang kita harus akui kita belum melakukan itu. Tetapi ingat, untuk cadangan penyangga, untuk cadangan operasional kita sudah bisa penuhi itu. Lalu kemudian yang ketiga itu cadangan strategik. Nah, kita jangan bandingkan Indonesia dengan misalkan Amerika, dengan Jepang, apalagi Jepang. Jepang ini kan dia net importer, dia nggak punya minyak, maka dia memang perlu cadangan strategik sampai ratusan hari begitu. Nah, terkait dengan ini yang jelas memang sudah dibahas antara Presiden dengan Menteri bahwa nanti yang terkait dengan cadangan penyangga energi ini akan segera kita akselerasikan. Karena sebetulnya yang membedakannya itu terkait dengan persoalan infrastruktur. Kita perlu tangki-tangki timbun seperti itu, tangki storage seperti itu. Dan itu bahkan butuh waktu berapa lama? Ya, itu makanya ini kan jangka menengah kan, dalam waktu mungkin setahun atau 2 tahun pembangunan dan sebagainya. Kita akan kembalikan itu nanti kepada kebijakan eksekutif seperti apa gitu. Oke, sambil ya langkah mitigasi itu sudah diupayakan, tapi dengan kondisi Selat Hormuz saat ini masih ditutup, Iran bilang ya nanti Indonesia kalau mau negosiasi lagi ya sama yang pasukan pengamanan di sana. Dengan kondisi masih panas seperti itu, kita juga punya langkah lain nggak yang bisa diupayakan? Pertama, dari Selat Hormuz itu kan kita ada 2 jenis, crude dan LPG.
Ya, LPG kita dari Aramco, kita sudah nggak ambil lagi. Di sana per bulan tuh rata-rata 3 kargo. Tadi saya mendapat laporan dari Patra bahwa untuk LPG kita sekarang ini berasalkan dari beberapa sumber. Jadi sampai dengan bulan Mei itu clear, nggak ada masalah. Yaitu kita dapat 1 kargo dari Aljazair, kita dapat 1 kargo dari Australia, kita dapat 1 kargo dari Amerika, dan kita dapat 1/4 kargo dari Malaysia. Nah kemudian terkait dengan crude, di sana itu kan namanya Arabic Light Crude kalau nggak salah namanya ya, Arabic Light Crude ya. Itu yang jenis yang sama yang segera tergantikan itu berasal dari Malaysia dan dari Kazakhstan. Karena ini jenis minyak yang memang cocok untuk kilang kita. Jadi saya pikir sebetulnya kita pada hari ini perang yang ada di sana itu kita sudah tidak terpengaruh. Karena kita sudah mendiversifikasi, mengalihkan sumber-sumber pasokan. Tidak lagi tergantung dari kawasan itu. Justru sebetulnya yang rugi ya negara-negara di kawasan itu. Mereka tidak bisa berbisnis. Dia bisa berdagang. Tapi ini juga apakah jadi alasan? Karena kan beberapa negara sudah menyatakan krisis energi. Malaysia juga kalau nggak salah Juni ya, mereka mempersiapkan masyarakat untuk Juni mulai siap-siap. Kita bilangnya krisisnya sudah lewat. Apakah memang gitu? Pengertian krisis tidak lewat itu kan pengertian begini, bahwa kita ini kan segala sesuatu yang terkait dengan cadangan operasional tadi. Dan semua itu sudah terpenuhi. Jadi supply chain-nya yang tadi sempat terganggu, sekarang sudah mulai settle kembali, dan inilah yang dilaporkan oleh Pak Bahlil kemarin itu. Dan kita harus kasih apresiasi bahwa kemarin itu semua bekerja. Presiden juga luar biasa, sampai ke Jepang, ya. Kemudian hasilnya kan kita dapat kargo dari Impact Australia, ya. Jadi menurut saya kunjungan Presiden kemarin ke Jepang bersama rombongan ini membawa beberapa hal. Pertama, kita mendapat sumber tambahan pasokan, dan yang kedua kita mendapat kepastian investasi yang harusnya dilakukan oleh Impact di Masela di Maluku itu. Dan ini kita perlu akselerasi lah. Jadi sehingga demikian seperti Mbak tanyakan tadi, jangka pendek, menengah, dan panjangnya kita sudah lakukan itu. Oke, kalau menurut Bu Aisyah sebenarnya ini adalah bentuk kepercayaan diri dari pemerintah kalau memang kita kondisinya aman, atau masih ada yang harus kita khawatirkan? Ya, kalau kita bicara terkait dengan risiko, memang ke depan masih cukup tinggi ya Mbak Cindy ya. Terlihat juga dari mungkin respon dari harga crude oil yang sampai bukan melejit, maksudnya past $100 per barrel. Ini juga salah satu bentuk respon dari ketidakpastian ini gitu ya. Dan saya rasa kewaspadaan, kehati-hatian itu juga tetap diperlukan, di samping juga optimisme dan mencari solusi yang paling baik buat pasokan dan untuk menghindari kita juga dari krisis ya energi. Jadi saya rasa segala upaya juga tetap perlu dilakukan, termasuk tadi mencari diversifikasi selain ke Rusia ya. Semoga nanti juga ada hasilnya dari negosiasi yang diusahakan pada kunjungan ini gitu ya. Tapi juga sambil juga mencari bagaimana supaya mungkin ada PR-PR lagi yang lain, misalnya bagaimana supaya kapal dari Pertamina juga bisa lolos. Itu kan juga perlu negosiasi juga ya, masih terus dilanjutkan. Lalu juga bagaimana misalnya transisi ya, kita juga kan juga ada banyak usaha yang bisa diupayakan selain juga pasokan tadi juga penuhi, tapi juga misalnya transisi ke upaya listrik ya, kendaraan non fossil fuels gitu. Itu juga perlu di jalan berbarengan. Tapi Bu Aisyah, kalau dibilang krisis kita untuk Indonesia sudah lewat, Anda sepakat atau tidak? Mungkin lebih tepatnya kita harus tetap berhati-hati ya kalau ke depan ya. Krisis pun juga sebenarnya kan dikatakan krisis kalau benar-benar langka dan tidak ada. Sementara kalau tadi kita lihat juga mungkin untuk konsumsi juga masih bisa. Tapi apakah ke depan kita masih tetap terpenuhi gitu ya. Itu kan yang menjadi tantangan gitu ke depan. Jadi saya rasa tetap aware, tetap melihat bagaimana possible alternate ways ya, supaya jangan sampai terjadi benar-benar tidak ada pasokan gitu. Nah itu kan yang paling dikhawatirkan menurut saya. Oke, kebijakan jangka pendek, menengah, jangka panjang yang harus hati-hati dilakukan itu ya. Baik Pak Bambang Patijaya dan Bu Aisyah Rahbini, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.
Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon pada minggu waktu setempat masih tinggi jelang pertemuan pemerintah kedua negara esok Selasa di Washington DC. Saudara, beberapa saat yang lalu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia. Prabowo menyatakan kunjungan kali ini untuk berkonsultasi terkait situasi geopolitik global yang berkembang secara cepat. Prabowo sebut Rusia telah memainkan peran positif dalam menghadapi situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Karena itu Prabowo merasa perlu berkonsultasi untuk menghadapi situasi ini. Prabowo berharap Indonesia dan Rusia bisa semakin mempererat kerjasama, khususnya di bidang ekonomi dan energi. Memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Sementara ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon pada minggu waktu setempat masih tinggi. Meskipun serangan Israel di Beirut mereda dalam beberapa hari terakhir, serangan terhadap Lebanon Selatan semakin intensif. Situasi ini terjadi jelang perundingan antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi Amerika Serikat. Dan di waktu yang hampir sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang akan terus berlanjut saat kunjungannya ke Lebanon Selatan yang berada di bawah kendali militer Israel. Kunjungan Netanyahu dikawal ketat oleh pasukan khusus dan disebut sebagai kunjungan pertamanya sejak babak pertempuran yang terjadi antara Israel dan Hizbullah. Netanyahu menyebut pertempuran masih jauh dari selesai. Israel juga berencana membangun zona keamanan di Lebanon Selatan untuk membantu mencegah serangan Hizbullah sehingga Hizbullah tidak menembakkan roket jarak dekat dan rudal anti-tanknya tidak bisa melintasi perbatasan Lebanon. Melalui Perdana Menterinya juga pernah menyebut ia sedang berupaya menghentikan perang Israel dan Hizbullah. Setelah perundingan gagal capai kesepakatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mulai menutup Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat. Namun Iran memastikan terus memantau aktivitas AS di Selat Hormuz. Sementara itu, media Iran Press TV melaporkan rekaman drone yang dirilis dan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Iran. Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani memastikan para prajurit Angkatan Laut Iran terus melacak dan memantau pergerakan militer AS di Selat Hormuz. Sepang Navy Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. Iran merilis rekaman dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi IRGC mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat di Selat Hormuz. Rekaman ini dirilis usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Kami kutip dari media Turki Anadolu Agency, Iran menunjukkan rekaman Angkatan Laut mereka memerintahkan kapal perusak milik Amerika Serikat untuk keluar atau menjauhi Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak AS. Situasi ini menambah panas ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan Amerika Serikat yang tidak mencapai kata sepakat dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them.
Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya selama 2 jam menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Saya Sini Permadi, terima kasih, sampai jumpa.